Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kita bertemu lagi di cerita-cerita horor ya. Nah, kali ini kebetulan saya dapat kiriman cerita dan dia menceritakan tentang perjalanan bersama keluarga dan dia tersesat ke suatu area di mana area itu adalah katanya sih alam gaib ya. Nah, penasaran? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Oke, kita langsung saja. Malam itu adalah malam yang dia sendiri nggak akan pernah lupa, si Farhan ini ya. Karena setiap detailnya lekat dalam ingatannya sampai hari ini. Cerita ini terasa nyata banget karena dia alami bersama keluarganya. Nah, mereka sekeluarga itu tinggal di kota Tasik dan mereka berencana pergi ke Cirebon, tempat tinggal bibinya si Farhan ini, karena keluarga ayahnya Farhan ini ada di Cirebon. Nah, mereka pergi menggunakan motor berempat. Farhan ini masih kecil, dia duduk di depan ayahnya yang mengemudi, sedangkan adiknya itu digendong oleh ibunya di belakang ayahnya. Nah, ketika mereka berangkat itu sudah agak sore karena ada yang harus dilakukan oleh si ayahnya hingga baru bisa berangkat ke sore hari. Singkat cerita, di tengah perjalanan dari Tasik ke Cirebon ini, mereka melalui jalan motong, ya. Ada jalan singkat, itu melalui pegunungan. Nah, cuman di sana tidak banyak bangunan, tidak banyak rumah-rumah, sehingga jalan cenderung lebih sepi, ya. Apalagi kalau dilewati ketika sore sampai malam. Ya. Nah, setelah berjalan, rasa lelah dan kantuk mulai menyerang karena sudah malam hari. Ayahnya tetap berusaha mencari jalan sambil mengendarai motor dengan hati-hati. Suasana di sekitarnya mulai berubah jadi semakin gelap karena semakin sore dia semakin gelap. Semakin sunyi dan makin lama makin jarang terlihat kendaraan lain yang lewat. Meskipun si Farhan ini masih kecil saat itu, ada sesuatu yang terasa aneh. Dia merasakan hal aneh dan dia merasa bahwa mereka itu tersesat. Dan kebetulan malam itu turun kabut sehingga suasana gelap menjadi putih karena tersorot lampu motor. Hawa jadi sangat dingin, jarak pandang juga jadi sangat terbatas. Nah, untuk berhenti sepertinya ayahnya tak mau karena hari sudah gelap. Dia memikirkan anak-anaknya ditambah udara yang sangat dingin. Ya, dia pikir tidak memungkinkan untuk berhenti. Yang mereka lewati itu hanya pohonan pinus di kiri kanan jalan. Si ayahnya tetap berjalan. Tidak ada rumah atau bangunan yang mereka lewati. Tidak ada penerangan sama sekali. Semakin lama jalan yang mereka lewati itu makin sepi dan gelap, makin kecil dan tidak rata. Tidak ada yang mengeluarkan suara di antara mereka. Hanya suara motor yang makin meraung karena jalan tak rata dan menanjak karena melalui bukit-bukit tadi. Semuanya merasakan ketegangan dan kecemasan. Jalan yang tadinya aspal kini menjadi tanah berbatu seperti jalan setapak walaupun itu agak lebar sedikit. Perjalanan di sini mulai terasa menyeramkan. Ketika ayahnya dan ibunya mulai cemas karena jalan yang terus mengarah ke hutan itu tanpa tanda-tanda keramaian atau kehidupan. Tiba-tiba mereka melihat ada cahaya di tengah kegelapan itu. Dari kejauhan mereka melihat sebuah rumah yang cukup besar berdiri di sana, berjarak beberapa puluh meter dari jalan setapak yang mereka lewati. Terlihat terang, mewah,
ya sepertinya tidak seperti pada tempatnya lah. Ya karena mereka berada di tengah hutan yang gelap itu ya. Rumah itu seperti sebuah anomali di tengah kegelapan hutan. Ayahnya memutuskan untuk berhenti dan mendekati rumah itu, berharap seseorang di dalam bisa memberi petunjuk jalan untuk keluar dari jalan setapak dari hutan itu. Nah, lalu ibunya turun dari motor sambil menggendong adiknya ya. Dan si Farhan ini juga ikut mendekati rumah itu bersama ibu. Di situ dia melihat dengan jelas ada seorang pria yang duduk di kursi panjang di garasi cukup besar. Dia seperti sedang sibuk, tangannya memegang parutan kelapa dan dia sedang memarut ya. Nah, tapi ada sesuatu yang aneh. Pria itu tidak mengangkat kepalanya sama sekali, tidak menoleh. Ketika mereka datang, dia hanya diam aja. Dia tetap marut kelapa dengan tenang seperti tidak terganggu. Si ibunya itu mencoba menyapa seorang tua tersebut. Assalamualaikum, punten pak. Ya, dia berbicara dengan bahasa Sunda ya, karena kelazimannya di sana seperti itu. Punten pak, mau tanya. Tapi yang ditanya diam aja. Si bapak-bapak itu seperti tidak mendengar, terus saja dia marut. Lalu si ibunya ini terus mencoba, dan ketika akan mencoba lagi, tiba-tiba dari dalam rumah keluar seorang ibu-ibu. Nah, ibu ini mengenakan baju hitam-hitam semuanya sambil menggendong seorang anak kecil. Wajahnya tidak jelas, agak samar karena dia membelakangi cahaya. Tapi senyumnya lebar dan menyapa kami dengan bahasa Sunda yang halus. Seolah-olah dia sudah tahu kalau kami akan datang dan tahu kalau kami itu tersesat. Nah, lalu ibunya si Farhan ini bertanya kepada si ibu itu, dan si ibu itu menjawab, lurus we teras, tanya ya. Dia bilang lurus saja terus, nanti akan ketemu jalan besar. Ibunya si Farhan ini bertanya dengan bahasa Sunda ya, yang artinya kurang lebih, bu kalau ke arah jalan besar ke arah mana? Nah, si ibu ini bilang terus saja lurus, katanya, ikuti terus we lempeng teh mung pamihoyong salamet tekenging ninggal kapangker, yang artinya kurang lebih begini, terus saja lurus. Nah, cuman kalau mau selamat nggak boleh lihat ke belakang, nggak boleh nengok ke belakang. Ibunya Farhan dan si Farhan ini terkejut dong, dan dari situ mereka mulai merasa seram. Apa maksudnya? Mereka merasakan suatu kejanggalan dari situ. Mulai dari rumah yang hanya satu-satunya, rumah itu besar dan ada di tengah hutan. Nah, dari situ si ibunya Farhan ini mulai menyadari ada keganjilan itu. Nah, buru-buru si ibunya Farhan ini mengucapkan terima kasih, lalu menuju ke motor lagi. Mereka melanjutkan perjalanan dan awalnya mengikuti ya, merasa seram, dia mengikuti petunjuk dari si ibunya, nggak boleh menengok. Nah, tapi ibunya Farhan ini dan si Farhan ini merasa penasaran dan sedikit menengok ke belakang. Sekilas dia menoleh ke belakang dan ternyata di belakang itu gelap gulita. Yang tadinya ada rumah yang terang benderang, sekarang sudah tidak ada lagi, lenyap seperti ditelan malam. Suasana jadi terasa berbeda. Mereka semua langsung merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Dan saat itu juga si ayah itu mengajak mereka untuk terus berdoa di sepanjang jalan. Dan mereka berharap segera menemukan jalan keluar dari hutan itu. Sudah sekitar 15 menit mereka terus jalan, tapi tidak tampak jalan besar atau kendaraan lain yang berpapasan atau melintas. Namun jalan mulai agak melebar, kabut sudah mulai menipis dan hawa tidak terlalu dingin lagi, tapi tetap gelap. Tidak ada satupun bangunan yang mereka lewati
setelah rumah yang tadi. Suara hutan yang sebelumnya sedikit terdengarlah ada suara-suara binatang, sekarang benar-benar senyap. Binatang itu seolah-olah menghilang. Yang terdengar hanya suara mesin motor dan desahan napas mereka sendiri. Semakin jauh berjalan, udara yang tadinya terasa mulai hangat sekarang menjadi lebih dingin lagi. Badan mulai kaku dan menggigil. Rasa aneh mulai merayapi tubuh mereka semua, seolah ada yang mengawasi dari balik pepohonan-pepohonan yang ada di hutan itu. Lalu tiba-tiba motor mereka itu tersendat, seperti kehilangan tenaga, dan motor pun berhenti. Ayahnya mencoba menghidupkan kembali mesin motor itu, namun mesin tak mau menyala. Nah, di sini mereka semua panik. Nah, di saat itulah Farhan menyadari ada sesuatu yang janggal. Di kejauhan, samar-samar dia melihat kilatan cahaya seperti lampu kendaraan. Tapi anehnya, lampu itu tidak semakin mendekat, melainkan bergerak seperti mundur, menjauh, dan kemudian hilang. Ketika cahaya itu hilang, terdengar samar langkah kaki banyak orang berjalan dari kejauhan. Farhan melirik ke ibunya, dan dia melihat ibunya menahan napas dan wajah ayahnya tampak tegang. Dalam suasana yang mencekam itu, mereka mulai mendengar suara pelan, seperti alunan gamelan yang diiringi bisikan lirih. Sumber suaranya tidak jelas, kadang terasa di kiri, lalu pindah ke kanan. Suara itu seperti terbawa angin, padahal mereka di sana merasa yakin betul tidak ada angin sama sekali. Meskipun mereka tak bisa melihat apa yang ada di sekitarnya, walaupun hanya samar-samar ya kelihatannya, mereka merasa ada sesuatu yang mendekat. Tiba-tiba Farhan merasakan di tenguknya ada seperti seorang yang sedang bernapas, padahal orang tuanya ada di depannya. Farhan segera menengok ke belakang, tapi tidak ada apapun di sana. Otomatis dia langsung berlari dan memeluk ayahnya yang sedang mencoba menyalakan motor yang mogok. Tentu ayahnya kaget dan bertanya, apa yang terjadi? Ayah naon? Kata bahasa Sundanya seperti itu. Farhan ini bilang, seperti ada yang mendekati dan neneknya bernapas di belakang punggungnya. Dia menyuruh Farhan untuk berdoa dengan suara yang dikeraskan. Ayahnya mencoba kembali menyalakan motor. Farhan merapat ke ibunya dan memegang tangan ibunya. Lalu ibunya memeluk erat sambil menggendong adiknya Farhan. Lalu Farhan mendengar ayahnya mengucap doa dengan cepat sambil terus mencoba menyalakan motornya yang mogok. Nah, dalam upaya terakhir, akhirnya motornya menyala kembali. Dan tanpa pikir panjang, mereka semua naik dan ayahnya mengemudikan motor itu lebih cepat dari sebelumnya. Walaupun jalan agak rusak ya. Mereka meneruskan perjalanan yang seperti berpacu melawan waktu. Sambil terus semuanya berdoa, dan Farhan berdoa dengan suara kencang agar segera menemukan jalan keluar dari hutan itu. Nah, setelah beberapa saat berkendara, kurang lebih 5 menit atau sampai 10 menit lah, mereka mendengar suara kendaraan lain dari kejauhan. Kali ini suara itu nyata, yang terasa semakin dekat, bukan seperti bayangan atau suara aneh yang tadi. Sedikit demi sedikit, perlahan lampu-lampu jalan yang terang mulai terlihat, memberi mereka semua sedikit harapan. Sampainya di jalan besar, mereka merasa seperti baru saja terlepas dari sesuatu yang sangat mencekam. Saat akhirnya mereka sampai di rumah keluarga mereka di Cirebon,
Mereka langsung menceritakan pengalaman itu. Dan bibinya Farhan ini hanya mengangguk dan sambil berkata, di sana memang terkenal begitu kalau lewat jalan motong itu. Sering ada kejadian-kejadian aneh di sana. Orang-orang sering tersesat di sana dan mengalami kejadian misterius. Bahkan ada cerita ada yang hilang katanya tanpa jejak. Nah, sejak malam itu si Farhan ini mulai percaya kalau ada dunia yang tak kasat mata, dan dia juga percaya bahwa doa memang menjadi pelindung yang luar biasa.